seperti apa proyeksi untuk nilai tukar rupiah kita? Baik Iva, harusnya kalau kita melihat rupiah sementara ini paling tidak di bulan Januari memang banyak faktor sekali yang mempengaruhi. Kita dihadapkan juga kepada China yang cukup libur panjang dengan adanya hari raya Imlek di sana. Sehingga akhirnya itu pun juga, membuat akhirnya dolar rupiah maupun regional, kalau kita lihat center-center yang ada financial center seperti di Hong Kong ataupun di Singapura, memang, agak lambat menjelang, Chinese New Year tersebut. Sehingga kalau kita lihat market boleh dibilang sangat tipis. Tetapi kalau kita lihat, investor yang ada, yang masuk tetap memang masih banyak masuk dari pasar obligasi dibandingkan dengan pasar saham misalnya. Dan itu memang semakin banyak terutama kalau kita melihat, akhir-akhir ini masuk ke benchmark series karena mereka melihat interest rate differential yang tadi kami katakan masih cukup menarik, lebih dari 3% antara bonds 10 tahun Indonesia dan Mmm. bonds obligasi 10 tahun. Jadi harusnya kalau kita melihat rupiah yang pernah menyentuh, sampai dengan 14.880 sebelum pertengahan bulan ini, waktu itu sebelum libur panjang kalau kita lihat, dengan sekarang sudah mulai reopening dari China lagi kita lihat, pasar sudah mulai ramai lagi, dan besok ada lagi lelang obligasi negara, terutama suku bunga benchmark series lagi di pasar, harusnya kita akan melihat lagi inflow, terutama dari center-center yang selama ini libur cukup panjang antara lain Hong Kong dan Singapura, kembali masuk ke dalam pasar dan ini mestinya paling tidak level yang pernah kita testing di pertengahan bulan ini sampai dengan 14.880 waktu itu, Mmm. bisa jadi kita akan testing ke level tersebut lagi. Tetapi sementara ini sampai dengan keluarnya hasil pertemuan hari Kamis yang akan datang dan juga besok dengan rilis daripada inflasi, pada tanggal 1 Februari di Indonesia, mestinya dolar rupiah masih akan diperdagangkan di range yang tipis ini di antara 14.100 sampai 15.000 begitu, Iva. Oke, baik. Nah, tadi, Anda katakan kita juga kemarin kan sempat di 14.800 begitu, tapi rupanya posisinya juga tidak terlalu kuat begitu, hanya beberapa saat saja sebelum akhirnya kembali lagi ke level 14.900 Pak Birger. Nah, apakah ini juga, dibutuhkan tadi sentimen yang lebih kuat lagi terkait dengan tadi dari The Fed yang mulai, akan lebih dovish, sehingga akhirnya posisi 14.800 ini akan lebih, kuat lagi, untuk posisi kita, seperti apa Pak Birger? Iya, mudah-mudahan makanya itu seperti yang pasar juga perkirakan kalau memang nanti hari Kamis ataupun Rabu malam menjelang Kamis pagi, statement yang keluar daripada Jerome Powell itu memang dovish, Mhm. saya rasa memang risk sentiment yang kita sudah lihat selama ini, terutama dari awal tahun ini, pasti akan memang semakin memang, membuat rupiah nanti mengalami apresiasi dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa memang penguatan itu akan ada, walaupun memang selama ini kalau kita mau melihat pasar yang cukup sehat, memang penguatan itu memang jangan sampai terlalu cepat. Tapi memang, paling tidak indikasi ke arah situ sudah ada, dengan inflow yang ada sekarang, dengan semua data-data yang keluar juga bagus, apalagi kalau nanti ternyata inflasi kita Ya. sekalipun juga kalau berdasarkan rilis terakhir hari Jumat lalu daripada BI mengatakan surveinya, ada kemungkinan memang turun dari level sebelumnya masih 5,51 misalnya ke 5,4. Itu semua merupakan hal-hal yang memang paling tidak bisa membuat, market positif dan memang ada chance atau ada kesempatan untuk rupiah memang mengalami apresiasi lagi begitu, Iva. Oke, baik. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ini Pak, seberapa kuat begitu ya level tadi yang dicapai oleh, rupiah kita begitu untuk level-level psikologisnya sendiri. Nah, dari Pak Willem sendiri seperti apa, Anda memprediksinya bahwa posisi rupiah kita akan kuat di bawah level ataupun juga di kisaran level 14.800 mungkin setelah, The Fed ini memang sudah, kita akan lihat begitu bahwa sikapnya juga akan lebih dovish ke depannya, Pak? Ya, jadi tren terakhir memang menunjukkan penguatan atas US dollar tidak hanya dari rupiah, tapi juga dari mata-mata uang lain terhadap US dollar ya, including mungkin China, Yuan dan bahkan Inggris ya, mengenai pound sterling juga mengalami kondisi yang bisa kita sebut cenderung menguat, apresiatif terhadap rupiah, terhadap US dollar, apresiasi terhadap US dollar. Jadi sementara kita bisa menduga bahwa ekspektasi bahwa suku bunga yang cenderung terlalu agresif di US kemungkinan ditangkap pasar sebagai ada perlambatan. Nah, karena itu membuat mata uang banyak di dunia mengalami penguatan, termasuk rupiah. Jadi ini mungkin momentum juga bagi kita karena bisa sampai di bawah 15 karena kita pada tahun 2022 kemarin sempat ya menembus pada angka-angka yang psikologis.
Jadi tentu saja melihat kondisi ini, saya rasa kalau mau jangka panjang stable, tenang, memang kuncinya ada di inflasi. Hmm. Selama kita bisa, nah memang karena angka psikologis ini kita ada angka 15.000, ada angka 16.000, Hmm. mungkin nanti suatu periode setelah kita redenominasi, maka kita bisa lebih tenang karena angka-angka ini angka-angka psikologis soalnya, Ya. angka-angka belasan ribu. Nah, sebetulnya dari secara fluktuasi ya seperti tadi sampaikan Pak Birgar juga itu market akan bisa kita menguat, bisa kita melemah ya bisa. Tapi ada angka-angka psikologis soalnya yang membuat kita khawatir sekali ya. Tapi mungkin suatu saat ya dan diharapkan dalam waktu dekat ya kalau kita memang sudah redenominasi kita lebih nyaman kenaikan turunan mata uang sedikit lebih aman dari batas-batas psikologi yang selama ini kita lihat.